Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai dampak wabah COVID-19 terhadap pendidikan. Saya Kristi akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama, terbelakang. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan. COVID-19 biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu, MERS, dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Karena itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus disease 2019 yang disingkat menjadi COVID-19. COVID-19 sejak ditemukan menyebar secara luas sehingga menyebabkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Gejala COVID-19 umumnya berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, serta dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian. Korban akibat wabah COVID-19 tidak hanya pendidikan tingkat sekolah dasar, madrasah, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, tetapi juga perguruan tinggi. Seluruh jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI maupun yang berada di bawah Kementerian Agama RI, semuanya memperoleh dampak negatif dari COVID-19. Siswa dan mahasiswa dipaksa untuk belajar di rumah karena pembelajaran tatap muka ditiadakan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari COVID-19? Yang kedua, apa penyebab dari COVID-19? Yang ketiga, bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendidikan? Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab dari COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Anur. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2, bagian pembahasan. Pertama, ada pengertian COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Coronavirus disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Gejala infeksi virus corona bervariasi, ada flu ringan hingga radang paru-paru atau pneumonia. Keluhan dapat membaik dengan mudah pada sebagian pasien. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan tidak hanya di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, tetapi juga di perguruan tinggi. Seluruh jenjang pendidikan di sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan ataupun Kebudayaan memperoleh dampak negatif karena pelajar ataupun mahasiswa dipaksa belajar di rumah karena pembelajaran tatap muka ditiadakan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebagai usaha pencegahan penyebaran COVID-19, WHO merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Untuk itu, pembelajaran konvensional yang mengumpulkan banyak mahasiswa dalam satu ruangan perlu ditinjau ulang pelaksanaan. Pembelajaran online pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan perangkat-perangkat mobil seperti telepon pintar, tablet, dan laptop yang dapat digunakan untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja.
termaksud di dalamnya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran jarak jauh. Berbagai media juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara online. Misalnya, kelas-kelas virtual menggunakan layanan Google Classroom, Endomo, dan Sology. Pembelajaran secara online bahkan dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Dampak COVID terhadap pendidikan. Pertama, ada dampak terhadap murid. Yang pertama, murid merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah. Kedua, kurangnya fasilitas untuk melakukan pembelajaran online. Ketiga, murid belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka. Keempat, murid akan kehilangan jiwa sosial. Kelima, COVID-19 memaksa murid untuk menggunakan teknologi, sehingga suka dan tidak suka belajar dan siap mengajar melalui jarak jauh dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya, dampak terhadap orang tua. Adanya penambahan biaya pembelian kuota untuk internet bertambah. Kendala selanjutnya dirasakan orang tua yaitu mereka harus meluangkan lebih ekstra waktu kepada anak-anak untuk mendampingi belajar online. Ketiga, dampak terhadap guru. Pertama, tidak semua guru mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Kedua, berapa dampak yang dirasakan guru yaitu proses pembelajaran mengajar online di rumah tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah. Ketiga, kendala selanjutnya yaitu para guru belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem pembelajaran dilaksanakan melalui tatap muka. Keempat, dampak selanjutnya yang dialami guru yaitu diliburkan terlalu lama membuat para guru jenuh. Kelima, guru juga akan kehilangan jiwa sosial. Saya akan menjelaskan bab 3 bagian metode pengumpulan. Pertama, ada cara memperoleh data. Data yang kami peroleh yaitu melalui data sekunder, di mana data yang dapat didapatkan tidak secara langsung dari objek ataupun subjek penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Kami menggunakan metode pengumpulan data yaitu teknik dokumen, di mana studi dokumen ini adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dokumen sekunder, dokumen ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain. Dokumen merupakan data yang digunakan melengkapi penelitian berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan hasil pembahasan kami dari bab 4, yaitu hasil survei dari pembahasan yang kami ambil, yaitu dampak wabah COVID-19 terhadap pendidikan. Wabah COVID-19 yang sekarang ini membawa dampak yang besar sekarang ini, maupun dari bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kementerian di berbagai negara telah mengambil langkah di setiap sekolah dan universitas untuk melakukan pembelajaran melalui internet atau daring. Sebulan yang lalu, sebagian besar sekolah-sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi di Indonesia telah menutup sistem PBM atau proses belajar mengajar, yang dilakukan seperti biasanya menjadi sistem pembelajaran daring. Pembelajaran online ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan proses menghentikan penyebaran virus corona tersebut melalui interaksi langsung di antara orang banyak.
Peralihan proses pembelajaran yang dulunya melalui tatap muka menjadi online tentunya memaksa berbagai pihak untuk dapat mengikuti proses dan alurnya tersebut supaya sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Namun ternyata sistem ini tidak kurang berjalan efektif yang kita pikirkan sebelumnya. Bahkan seluruh pihak banyak yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang sekarang ini. Tidak hanya siswa, orang tua, guru, dan pemerintah ikut merasakannya juga. Adapun juga dampak terhadap murid. Itu beberapa dampak yang dirasakan murid pada proses pembelajaran yang dilakukan di rumah adalah yang pertama itu para murid merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana memadai yang ada di rumahnya, seperti paket internet yang masih kurang memadai. Adapun yang kedua, kurangnya fasilitas untuk melakukan pembelajaran online di rumahnya, seperti laptop, komputer ataupun handphone yang akan memudahkan murid tersebut untuk menyimak proses pembelajaran yang dilakukan dalam daring atau online, pembelajaran online tersebut. Yang ketiga, murid belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem pembelajaran dilakukan melalui tatap muka. Jadi mungkin siswa tersebut jadi kurang dapat efektif untuk belajar dengan online tersebut. Yang keempat, murid akan kehilangan jiwa sosialnya. Jika dia di sekolah, mereka bisa bermain dengan teman-teman yang lainnya ataupun berinteraksi dengan teman-temannya. Tetapi kali ini mereka tidak bisa karena adanya wabah penyakit yang sedang dialami sekarang ini. Adapun yang kelima, COVID-19 memaksa para murid harus menggunakan teknologi, sehingga suka atau tidak suka harus dapat mengikuti apa yang disarankan oleh pihak orang sana untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran online tersebut. Adapun juga dampak terhadap orang tua, yaitu yang pertama adanya penambahan biaya, seperti anak tersebut kekurangan kuota internet, jadi sehingga orang tua tersebut harus membeli biaya untuk pembelian kuota anak tersebut untuk melakukan kegiatan daring. Yang kedua, kendala selanjutnya yang dirasakan orang tua yaitu mereka harus meluangkan lebih ekstra waktu kepada anaknya untuk dapat mendampingi kegiatan pembelajaran si anak tersebut. Yang ketiga, orang tua juga harus menyiapkan alat dan sistem pembelajaran jarak jauh dan melakukan bimbingan kepada anak-anak agar bisa menggunakan teknologi modern saat ini untuk melakukan pembelajaran yang sedang dialaminya. Adapun juga dampak yang dirasakan oleh guru, yaitu yang pertama, tidak semua guru mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu mendamping dan melakukan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Yang kedua, berapa dampak yang dirasakan guru, yaitu pada proses belajar mengajar online di rumah tanpa sarana dan prasarana yang ada di rumahnya. Yang ketiga, kendala selanjutnya itu seperti guru belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar yang sering dilakukan oleh guru tersebut melalui tatap muka, sehingga guru tersebut menjadi kurang terbiasa. Adapun selanjutnya, kemudian guru juga dapat kehilangan jiwa sosialnya karena di sekolah mereka dapat bermain dan berinteraksi dengan guru-gurunya, dan para murid tetap kali ini mereka tidak biasa dan hanya sendiri di rumah. Ya, adapun selanjutnya itu adanya wabah COVID-19 ini memaksa para guru harus menggunakan teknologi, sehingga suka atau tidak sukanya guru tersebut harus terpaksa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui jarak jauh dengan menggunakan teknologi.
Dan di sini kami juga memaparkan solusi agar pendidikan tetap berjalan pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu para guru dan murid yang terbiasa dalam pola belajar mengajar tatap muka mendadak belajar secara online. Sementara tidak semua daerah memiliki kestabilan jaringan internet, sehingga para guru dan murid harus kreatif untuk solusinya. Contohnya masalahnya keterbatasan kuota internet yang sedang terkadang memberatkan orang tua. Begitu juga dengan alat komunikasi yang tidak mendukung. Fakta pada proses pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah guru sulit juga menjelaskan beberapa materi bahan ajar, dan siswa pun sulit untuk dapat mengerti materi yang diberikan guru tersebut dalam proses tidak tatap muka itu. Maka yang terjadi, guru lebih banyak memberi soal latihan-latihan atau PR lewat WhatsApp ataupun telepon. Hanya sebagian kecil guru sangat bersemangat, kreatif, dan mau belajar, dan berusaha menciptakan pembelajaran online learning yang menarik. Para pemangku sekolah mengajukan sejumlah solusi. Misalnya Gandhi Hartono meminta DPR melobi para pemangku jasa provider jaringan seluler untuk membuka jaringan yang lebih luas ke daerah yang lainnya. Para guru di daerah juga butuh modul-modul pembelajaran, pelatihan-pelatihan seperti virtual. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kami, yaitu virus COVID-19 sekarang ini sangat berdampak bagi seluruh masyarakat dan bagi sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut perspektif sosiologi, interaksi antar manusia tidak harus bertemu langsung. Interaksi bisa melalui media cetak, teknologi, dan media sosial. Pendidikan kelasnya dengan pertemuan daring ataupun tugas rumah guna meminimalisirkan pertemuan satu sama lain dalam jarak jauh kota sekunder, yaitu menggunakan perantara kelasnya. Sebisa mungkin dapat memanfaatkan teknologi dalam pertemuan pembelajaran secara online dengan baik. Dampak COVID ini pun dirasakan di pendidikan, bukan hanya siswa tetapi guru dan orang tua. Salah satu dampak COVID terhadap pendidikan kurangnya prasarana yang memadai yang ada di rumah. Disebabkan karena orang tua siswa tidak menyediakan sarana seperti media HP karena kurangnya ekonomi. Seperti hal ini juga banyak siswa yang menyalahgunakan belajar di rumah untuk bermain game. Untuk mengupayakan belajar di rumah terkait hal itu, pemerintah bersosialisasi dan menindak tegas bagi siswa yang ketahuan tidak belajar di rumah seperti main game. Pemerintah meminta juga untuk menutup warnet hingga mengatur pengoperasian jam buka tempat umum. Selanjutnya ada pun saran dari kami. Demikian uraian makalah yang dapat kami sajikan. Kami sadar dalam pengambilan subbahasa dan makalah ini masih banyak yang kekurangannya. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam lampiran pemaparan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan pastilah milik manusia. Karena itu, tidak lupa kritik dan saran selalu kami harapkan untuk kesempurnaan makalah kami. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.